Dan dia bilang, Tony, di pesawat kita ini itu nggak ada pramugari yang memakai atau menggunakan gaya rambut French twist. Semua pramugari di pesawat ini itu menggunakan gaya rambut pendek dan bob. Aduh, ngerinding sumpah. Hai Sobat Mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. Nah guys, kali ini aku akan nyeritain tentang sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang YouTuber sekaligus juga ada seorang pramugari di salah satu maskapai yang sangat terkenal tentunya, tapi bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Aku nggak bakal sebut ini maskapai apa karena privasi juga, nggak etis juga kalau nyebut maskapai ini. Oke guys. Oh iya, salah. Tadi jadi itu yang mengalami adalah temennya si YouTuber ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3, Jadi guys, seperti aku bilang tadi, ada seorang YouTuber sekaligus pramugari itu bernama Yo Levin. Oke. Nah, jadi Yo Levin ini tuh punya teman seorang pramugara. Nah, biar kita gampang untuk visualisasikannya, kita sebut aja pramugara ini dengan nama Tony. Oke, Tony. Nah, jadi pada suatu hari Tony itu lagi tugas untuk penerbangan jarak jauh guys. Jadi kayak antar negara gitulah. Bukan kayak dari Jakarta ke Makassar. Itu kan pendek banget ya lokal ya. Kalau antar negara itu biasanya bisa memakan waktu lebih dari 6 jam, 8 jam atau bahkan lebih ya. Kalau misalnya pergi dari Indonesia ke Amerika gitu aja bisa belasan jam ya nggak guys. Nah, singkat cerita, masuk kerja lah tuh si Tony dan terbanglah tuh di pesawat tersebut. Dan biasanya itu karena penerbangannya itu kan panjang banget ya guys dan lama banget ya guys. Jadi biasanya itu mereka pramugara akan mendapatkan waktu untuk istirahat beberapa jam agar mereka tuh nggak teler, nggak pingsan di pesawat. Mampus kan kalau pingsan. Dan saat si Tony untuk istirahat pun tiba dan dia pun masuk ke sebuah kayak bank gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu itu bank apa, itu bank kayak sebuah ruangan kecil gitu, ada tempat tidurnya gitu untuk para pramugari atau pramugara beristirahat. Dan biasanya tempat itu kecil banget guys. Jadi biasanya itu kalau mereka itu pramugari-pramugara mau masuk ke dalam bank atau ke kamar tempat para pramugari-pramugara istirahat sejenak, itu mereka tuh bahkan saking kecilnya harus nunduk itu guys, nunduk baru masuk ke dalam dan bobo rehat di situ. Oke. Dan ketika si Tony ini masuk ke dalam bank tersebut, ke dalam kamar pramugari-pramugara tersebut, itu ngelihat ada seorang perempuan kayak rambutnya panjang gitu, digeraikan gitu, sedang menyisir rambut guys. Lalu si Tony ini kan kayak nyapa dong, nggak mau dong dibilang sombong sama senior ya nggak sih, ntar digebukin loh. Dan dia sapa dong si pramugari ini yang lagi nyisir rambut dengan rambut terurai guys. Hai mbak. Lalu si pramugari ini malah nyuekin dong si Tony guys. Memang kampret, mampus nggak tuh pramugari, sombong banget. Oh iya, jadi si Tony waktu masuk kan dia lihat rambut si wanita itu panjang banget. Itu dia nganggap hal yang biasa karena biasanya kalau pramugari udah masuk ke ruangan tersebut, ke bank tersebut, mereka mau beristirahat, mereka tuh biasa rata-rata yang punya rambut panjang bakal digeraikan gitu guys, biar kayak ya nggak ngap lah guys, rambut diikat terus berjam-jam di dalam pesawat. Jadi kayak dikasih nafas gitu loh rambutnya di dalam bank, di dalam kamar tersebut. Ya, kita balik lagi ke ceritanya. Kan si pramugari ini yang rambutnya panjang, yang nyisir, yang songong itu loh, dia nggak nyapa balik si Tony, dia nyuekin si Tony. Jadi Tony pun kayak ya udah males kan dicuekin gitu kan. Dan Tony pun ya udah dia tidur bobo di kamar tersebut, di bank tersebut. Karena di bank tersebut itu kan terdapat beberapa kamar lagi, terdapat beberapa tempat tidur gitu loh guys, kayak di kos-kosan gitu. Dan dia tidur, lalu nggak lama setelah itu beberapa jam kemudian dia pun bangun. Dan dibangun tentu aja wanita tersebut sudah nggak ada di bank tersebut, di kamar tersebut. Dan si Tony pun mulai kayak beres-beres, kemas-kemas, pakai baju lagi yang bagus, yang rapi. Dan setelah rapi dia pun keluar lagi dari bank tersebut untuk bekerja. Dan dia pun pergi ke dapur yang ada di pesawat tersebut guys. Saat dia lagi mempersiapkan makanan untuk para penumpang yang ada di pesawat itu, ya guys, tiba-tiba ada seorang mak nyamperin dia. Lu tadi gua minta tolong sama satu pramugari, minta minum 2 kali loh, dicuekin. Jadi gimana nih? Gua mau minum, lama banget nggak dikasih dari tadi. Nah, si ibu-ibu ini, si mak ini ngomel dong. Dia udah minta minum air putih 2 kali guys. Dan langsung dong Tony diomelin kayak gitu. Dia langsung dong kasih si ibu-ibu ini minum guys ke kursi si ibu-ibu atau mak tersebut yang ada di kursi bisnis. Jadi si Tony ini tuh sebenarnya adalah pramugara dari kelas ekonomi guys. Dan ibu-ibu ini ada di kelas bisnis dan tentunya waktu itu dia tuh minta sama pramugari yang dia anggap itu melayani para penumpang di kelas bisnis. Kalau misalnya kamu itu nggak tahu apa sih bedanya penumpang kelas bisnis sama penumpang kelas ekonomi, jadi biasanya itu di pesawat itu ada dibagi sampai 3 kelas guys. Yang pertama itu kelas paling bawah, ekonomi, bisnis, first class. Ada satu lagi ekonomi apa gitu, pokoknya rata-rata 3 deh, ekonomi, bisnis, first class. Dari yang paling rendah ekonomi, bisnis, menengah, first class. Yang paling tinggi dan paling mahal ekonomi, yang paling murah ya biasanya kita sih ya ekonomi ya. Dah itu seputar ya knowledge lah guys, pengetahuan gitu kalau misalnya kamu nggak tahu. Nah, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi si ibu-ibu ini udah tenang dong, udah nggak bawel-bawel lagi karena udah dikasih minum. Karena si ibu-ibu yang kehausan ini ya sudah melepaskan dahaganya.
Dan setelah masalah ibu-ibu ini beres, si Tony ini pun langsung laporin lah ke supervisor karena ya dia nggak mau dong masa nama baik perusahaan rusak karena salah satu pramugari di pesawat tersebut ntar disalahkan mereka semua lagi. Kan nggak mau dipotong gajinya atau bisa dipecat juga, nggak mau dong. Dan dia pun laporin ke supervisor di pesawat itu. Dan saat dia ketemu supervisor itu, dia kasih tau lah kepada supervisornya, bro, tadi ada ibu-ibu ngomel loh, dia udah minta minum 2 kali tapi nggak dikasih-kasih sama pramugari tersebut yang jaga di kelas bisnis. Terus supervisornya ini tanya dong, emangnya pramugari yang mana? Nah, si Tony ini pun ingat dong waktu itu, waktu pas Mark ini ngomel di dapur ke Tony minta air, Mark kehausan ini, itu dia sempat bilang kalau pramugari yang dia minta tolong untuk kasih dia minum itu memiliki gaya rambut French twist. Udah itu juga pakai baju biru gitu guys. Nah guys, bayangin deh, setelah mendengar itu si supervisor cuma kayak diam gitu. Aduh, gue ngerindingin sekarang, bengong ya. Lalu menatap ke Tony dengan muka tegang banget sumpah. Dan dia bilang, Tony, di pesawat kita ini itu nggak ada pramugari yang memakai atau menggunakan gaya rambut French twist. Semua pramugari di pesawat ini itu menggunakan gaya rambut pendek dan bob. Aduh, ngerinding sumpah. Rambut pendek dan bob guys. Terus wanita yang berambut panjang yang ditemui Tony di bank saat dia mau istirahat itu siapa? So guys, menurut kamu gimana dari video baru saja kita bahas? Kalau misalnya kamu menganggap ini serem, bilang mampus. Mungkin bisa kita pelajari dari cerita ini adalah kamu harus respect sama tamu kamu, sama klien kamu. Kalau misalnya kamu adalah seorang pramugari, itu kamu harus kayak melayani mereka dengan setulus hati. Mereka minta minum ya kamu kasih minum lah. Jangan sampai ibu-ibu ini kehausan lalu ntar dehidrasi, mampus lagi di pesawat, ngomel-ngomel, kan jadi nggak enak. Bisa-bisa dipecat satu pesawat, ya nggak sih? Dan walaupun kamu setan, ya please dong tetap hargai manusia, oke? Tetap kasih minum kepada manusia. Oke, setan. Dan sekian video ini, please klik subscribe dan lonceng sebagai support ke aku. Dan jangan lupa juga tekan lonceng, jadi bisa kalau aku upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bu.